Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Molivia Reviana Putri, NPM 18140059 jurusan PIAUD, ingin mempresentasikan hasil UTS dan UAS mata kuliah Islam Budaya Lokal. Saya ingin menyampaikan tentang budaya, adat, pernikahan Banjar, upacara mearak pengantin. Langsung saja ya saya bacakan hasil makalah yang saya buat tentang pernikahan adat Banjar. Budaya adat pernikahan Banjar, satu lagi pesona anak bangsa disajikan sebagai bentuk tatap upacara nikah adat Banjar tersaji agar bermanfaat khususnya untuk putra-putri Pulau Borneo yang tinggal di luar pulau dan umumnya masyarakat Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan terletak di sebelah selatan Pulau Kalimantan. Secara geografis, keadaan alamnya terdiri dari dataran rendah, rawa-rawa, sungai baik besar maupun kecil, dataran tinggi, dan pegunungan dengan lembah, dan di bagian selatan timur dikelilingi oleh pantai dan laut. Berdasarkan tempat tinggal dan asal etnisnya, suku Banjar terbagi atas 3 kelompok, yaitu Banjar Kuala, Banjarmasin, dan Kabupaten Banjar. Mereka berasal dari etnik Nganjuk. Banjar Batang Banyu di aliran Sungai Barito dan terus ke Sungai Negara hingga ke Sungai Tabalong di Kelua. Mereka berasal dari etnik Manyan. Banjar Pahuluan di sepanjang kaki Gunung Meratus dari Tanjung sampai ke Plehari. Mereka berasal dari etnik Dayak dan Bukit. Suku Banjar mengenal daur hidup dengan upacara tradisional yang salah satunya adalah upacara perkawinan. Upacara ini merupakan salah satu bagian dari daur hidup yang harus dilewati. Dahulu, orang Banjar umumnya tidak mengenal istilah berpacaran sebelum memasuki jenjang perkawinan seperti yang kita ketahui sekarang, namun saat itu hanya dikenal istilah tunangan, yaitu ikatan kesepakatan dari kedua orang tua masing-masing untuk mencalonkan kedua anak mereka kelak sebagai suami istri. Proses bertunangan ini dilakukan sejak masih kecil, namun umumnya dilakukan setelah akil balik. Hal ini hanya diketahui oleh kedua orang tua atau kerabat terdekat saja. Pelaksanaan upacara perkawinan memakan waktu dan proses yang lama, yaitu prosesnya basasat. Yang pertama, basasuluh. Seorang laki-laki yang akan dikawinkan biasanya tidak langsung dikawinkan, tetapi dicarikan calon gadisnya yang sesuai dengan sang anak maupun pihak keluarga. Batatakun atau melamar. Setelah diyakini bahwa tidak ada meminang gadis yang telah dipilih, maka dikirimlah utusan dari pihak lelaki untuk melamar. Yang ketiga, bapapayuan atau bajujuran. Kegiatan selanjutnya setelah melamar adalah membicarakan tentang masalah kawin. Pihak lelaki kembali mengirimkan utusan tugas. Utusan ini adalah berusaha agar masalah kawin yang diminta keluarga si gadis tidak melebihi kesanggupan pihak lelaki. Yang keempat, mengantar jujuran atau mengantar patalian merupakan kegiatan mengantar masalah kawin kepada pihak si gadis yang dimaksudkan sebagai tanda pengikat. Yang kelima, baka kawinan atau pelaksanaan upacara perkawinan. Sebelum hari pernikahan atau perkawinan mempelai wanita mengadakan persiapan antara lain bapingit dan bakasai. Yang kedua, batimung. 3. Badudus atau bapapai. Yang keempat, perkawinan atau pelaksanaan perkawinan. Kegiatan pada upacara perkawinan ini antaranya ialah: pertama, berdoa selamat pengantin. Kedua, bahias atau merias pengantin. Ketiga, mearak pengantin. Apabila pihak pengantin sudah siap berpakaian, maka segera dikirim utusan kepada pihak pria bahwa mempelai wanita sudah menunggu kedatangan mempelai pria. Yang keempat, batatai atau basanding. Yang kelima, bajajagaan pengantin.
pada malam hari pertama sampai ketiga sejak hari perkawinan. Yang ketujuh, sujud. Yang ketujuh ialah sujud. Nah, sujud ini ialah 3 hari sesudah upacara perkawinan, kedua mempelai kemudian dibawa ke rumah orang tua pengantin pria untuk sujud kepada orang tua pengantin pria. Malam harinya juga diadakan acara menjagai pengantin dengan maksud untuk menghibur kedua mempelai yang sedang berkasih mesra itu. Keesokan harinya dibawa lagi ke rumah mempelai wanita untuk selanjutnya tinggal di tempat mempelai wanita bersama orang tua mempelai wanita untuk mengatur kehidupan berumah tangga. Begitulah proses upacara perkawinan yang dilakukan oleh suku Banjar pada masa lalu. Namun pada era globalisasi saat ini, tata cara perkawinan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Banjar. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang otomatis dianggap tidak sesuai lagi dengan budaya-budaya luhur, seperti contohnya upacara perkawinan tersebut. Nah, pada masa sekarang dalam hal mencari calon istri tidak lagi berpengaruh orang tua berperan penting. Sekarang anak muda dalam mencari jodoh yang ditempuh dengan cara pacaran seperti yang dikemukakan di bagian awal tadi. Nah, sekarang menurut hukum Islam, hal-hal yang tidak boleh dilakukan yaitu memberi patokan yang tinggi pada antaran belanja hingga mengancam kebutuhan yang bersifat daruri. Kemudian membedakan tinggi pelaminan sebagai tanda perbedaan status sosial. Lalu upacara adat tempung tawar yang mengandung unsur mubazir, kemudian berandam yang sampai merubah ciptaan Allah seperti cukur alis mata. Selanjutnya unsur pendidikan sogok menyogok pada upacara adat membuka pintu. Lalu segala bentuk kepercayaan akan kesialan pada saat mandi kumbo, taman, kemudian hiburan saat pesta yang terlalu berlebihan, lalu pemilihan kata yang tidak baik dalam berpantun. Nah, itu tadi tugas UTS atau UA saya tentang mendeskripsikan tentang pengantin atau perkawinan adat Banjar. Nah, itu tadi isi makalah yang saya buat. Kalau ada kesalahan atau kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk makalahnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu lagi ya. Terima kasih.